Piala Dunia kini telah berakhir. Dari 18 tim yang ikut, mereka sudah mengetahui hasilnya masing-masing. Tentunya ada tim yang lolos langsung ke Piala Dunia, namun juga ada tim yang harus mengubur mimpi mereka untuk bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Untuk timnas Indonesia, nasib mereka kini masih 50-50 karena masih harus bermain di babak keempat, di mana babak tersebut rencananya akan dimainkan di Timur Tengah, tepatnya di Qatar dan Arab Saudi. Sebelum babak itu dimulai, sebuah terobosan dilakukan oleh AFC. Terobosan yang dimaksud adalah ketika mereka menyusun daftar pemain terbaik yang bermain di babak ketiga kemarin. Nantinya, untuk menentukan siapa yang terbaik memakai sistem voting. Tentu, sebuah hal yang membuat AFC secara tidak langsung menantang fans Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia selalu menang jika berbicara soal voting-memvoting. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasan. Itu adalah postingan dari salah satu media Belanda, di mana postingan tersebut merilis daftar bek kiri terbaik yang musim lalu bermain di Eredivisie. Kebetulan Kelvin Verdonk menjadi salah satu nominasi dalam daftar tersebut. Sesuatu yang sangat pantas, karena selama musim berjalan, Verdonk selalu menjadi andalan bagi timnya. Bahkan dirinya terus menunjukkan penampilan konsisten, entah saat bertahan maupun membantu serangan. Untuk bisa meraih predikat bek kiri terbaik, dalam daftar tadi, Verdonk harus bersaing dengan beberapa pemain lain. Salah satunya adalah Jorel Hato, bek muda milik Ajax, yang saat ini sudah langganan bermain untuk timnas Belanda. Soal penentuan siapa yang terbaik, media Belanda tadi menggunakan sistem voting. Dengan begitu, maka pemain yang mendapatkan suara terbanyak adalah pemenangnya. Ternyata, kabar itu menyebar sampai ke Indonesia, sehingga banyak media sepak bola nasional menyuruh pengikutnya untuk ikut memvoting Verdonk. Hasilnya pun tak main-main. Setelah voting berakhir, Verdonk menang telak atas para pesaingnya, di mana pemain berjuluk Lupi tersebut meraih suara sebanyak 90% lebih. Yang terjadi saat itu membuat fans di Liga Belanda marah besar. Menurutnya itu tidak adil, namun apa daya. Hasil sudah ditentukan dan fans Belanda harus menerima jika Verdonk yang jadi pemenangnya. Jika fans Belanda masih protes, mereka seharusnya memprotes media sana karena membuat aturan dengan sistem voting. Beberapa bulan kemudian, giliran AFC yang melakukan hal serupa. Kini Federasi Sepak Bola Asia tersebut mengumumkan daftar pemain terbaik yang bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dari daftar pemain yang ada, kebanyakan berasal dari tim kuat seperti Iran, Jepang, Korea, hingga Australia. Mereka akan disusun untuk membentuk Dream Team line up, dan yang menentukan adalah netizen lewat voting.
negara-negara tadi, Indonesia ternyata juga menyumbangkan beberapa pemain. Mereka adalah Marten Pas, J. Itzes, Shandy Walsh, Marcelino, hingga Ole Romani. 5 pemain itu memang pantas ada di sana karena bermain baik selama babak ketiga. Buktinya, berkat kelima pemain tersebut, kini membuat Indonesia menjadi tim debutan yang berpeluang lolos ke Piala Dunia tahun depan. Fans Indonesia akan menentukan semuanya. Dengan memakai sistem voting, tampaknya AFC tidak belajar dengan apa yang sebelumnya dialami oleh media Belanda tadi, di mana sistem voting yang mereka lakukan langsung didominasi oleh netizen Indonesia. Hasilnya, pemain timnas yakni Kelvin Verdonk yang menjadi pemenangnya. Dan hal itu kemungkinan besar juga berlaku untuk voting Dream Team di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bisa saja pemain seperti Marten Pas, J. Itzes, Shandy Walsh, Marcelino, hingga Ole Romani masuk ke daftar Dream Team berkat voting yang dilakukan oleh fans Indonesia. Itu berarti mereka akan mengalahkan pemain-pemain terhebat yang tersebar di Asia. Soal gilanya fans Indonesia, hal ini sebelumnya diakui oleh J. Itzes. Menurutnya, fans Indonesia akan melakukan apa saja demi melihat tim atau pemain yang mereka dukung bisa meraih kemenangan. Jika voting dilakukan dan pemain Indonesia yang menang, maka ada beberapa tim yang kemungkinan tidak terima. Tim yang dimaksud adalah tim yang selama ini menjadi rival dari Indonesia. Mereka adalah Qatar dan Bahrain. Untuk Qatar, dalam beberapa tahun terakhir, mereka memang sudah menandai Indonesia sebagai ancaman. Bahkan Qatar sampai melakukan cara apapun demi bisa mengalahkan Indonesia. Misalnya yang terjadi di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Sementara Bahrain, mereka pastinya sakit hati karena drama yang selama ini terjadi akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Lanjut, soal voting tadi, waktunya kebetulan sudah diumumkan oleh AFC, yakni mulai tanggal 20 Juni hingga 4 Juli ke depan. Untuk bisa melakukan voting, setiap fans diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syaratnya adalah mengisi data diri dan berbagai data lainnya. Setelah semuanya beres, baru mereka bisa langsung memilih. Semua itu diumumkan oleh situs resmi AFC beberapa waktu yang lalu. Dinantikan siapakah 11 pemain terbaik pilihan dari para netizen.
Semoga dalam pilihan nanti ada pemain yang berasal dari Indonesia, karena mereka memang layak ada di sana. Buktinya, meski tidak lolos secara langsung, Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia dan akan bermain di babak keempat pada bulan Oktober nanti.